Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Sylvia Andiani. Kali ini saya akan memberikan sedikit info mengenai kesetaraan gender. Apakah kalian tahu apa itu kesetaraan gender? Berikut penjelasan. Kesetaraan gender merupakan suatu keadaan setara antara perempuan dan laki-laki dalam hal hukum dan kondisi kualitas hidup. Maksudnya adalah di mana keadaan perempuan dan laki-laki itu memiliki hak, wewenang, dan status yang sama di mata hukum secara seadil-adilnya. Sedangkan gender sendiri merupakan suatu perbedaan antara peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara perempuan dan laki-laki yang ditetapkan masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki, di mana sifat tersebut dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan, dan kebiasaan dalam dengan adanya kesetaraan gender itu dapat membentuk sebuah peraturan perundang-undangan di mana secara tegas telah disampaikan dalam pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan bahwa asas materi muatan peraturan perundang-undangan meliputi 1. Pengayoman, 2. Kemanusiaan, 3. Kebangsaan, 4. Kekeluargaan, 5. Kenusantaraan, 6. Bhinneka Tunggal Ika, 7. Keadilan, 8. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah, 9. Ketertiban dan kepastian hukum, 10. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan bahwa suatu peraturan perundang-undangan telah memenuhi unsur-unsur atau responsif gender, diperlukan tahapan-tahapan berupa parameter kesetaraan gender yang di dalamnya meliputi beberapa indikator. Yang pertama, akses, di mana kondisi ini adalah mempertimbangkan bagaimana memperoleh kesempatan untuk menyetarakan antara perempuan dan laki-laki oleh setiap sumber daya yang ada. Yang kedua, partisipasi, di mana kondisi ini adalah memperhatikan apakah peraturan perundang-undangan memberi kesempatan yang setara antara perempuan dan laki-laki dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Yang ketiga, kontrol, adalah menganalisis apakah norma hukum yang dirumuskan memuat ketentuan yang setara dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Yang keempat adalah manfaat, di mana kondisi ini adalah menganalisis apakah norma hukum yang ditujukan dapat menjamin bahwa suatu kebijakan atau suatu program dapat menghasilkan manfaat yang setara antara perempuan dan laki-laki di kemudian hari. Nasib bangsa Indonesia dalam Global Gender Gap Report 2020 dari World Economic Forum menetapkan bahwa bangsa Indonesia pada peringkat ke-85 dari 193 negara dalam hal kesetaraan gender. Ngomong-ngomong tentang kesetaraan gender yang ada di Indonesia, apa kalian masih ingat tentang pejuang kesetaraan wanita? Siapakah itu? Ya, beliau, Ibu Raden Ajeng Kartini. Dengan adanya perjuangan beliau, muncullah sekolah wanita, dan beliau berhasil menyetarakan kaum wanita dan kaum pria. Maka dari itu, dalam rangka merayakan semangat Hari Kartini yang bertepatan pada tanggal 21 April 2020 silam, sebuah perusahaan besar dan ternama di Indonesia, bahkan di dunia, ya, Unilever. Perusahaan tersebut mendukung kesetaraan gender melalui sebuah program. Apakah program tersebut? Ya, Unilever secara resmi menandatangani CEO Statement untuk Women Empowerment Principle atau WEP yang digagas oleh UN Global Compact and UN Women. Inilah beberapa program dari Unilever. Heman Bakshi, Presiden Direktur PT Unilever Indonesia, mengatakan, penandatanganan ini akan mendorong perusahaan untuk mencapai target kesetaraan gender di dalam Sustainable Development Goals 2020 yang dirancang oleh PBB. Maka dari itu, manusia itu ada dan diciptakan untuk bisa berpeluang, bukan hanya ditindas oleh orang lain. Kita sebagai manusia harus saling menegakkan
kesetaraan gender dimanapun dan kapanpun itu, agar tidak ada lagi permasalahan-permasalahan yang ada di dalam kehidupan bersosial. Nah, itulah sedikit info dari saya mengenai kesetaraan gender. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Sampai jumpa di info-info selanjutnya. Bye-bye.